Kenapa kalau kita lihat hampir 98% orang kaya itu mereka dulunya adalah orang sales. Anda lihat aja contoh-contohnya ya. Semua orang-orang yang sukses saat ini yang kaya raya luar biasa, mereka dulunya adalah mantan sales. Ya, mereka jualan produk, ada yang jualan pisang goreng, ada yang benar-benar sangat-sangat miskin banget, tapi mereka menjual sesuatu, menjual produk, menjual jasa, bahkan keliling nawarin untuk cuci sepatu, semir sepatu, dan sebagainya. Saya baca banyak buku biografi tentang orang-orang yang sukses, itu ternyata dulunya mereka mantan sales. Jadi kita harusnya bangga kalau orang sales ya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok mereka sukses? Kenapa mereka bisa sukses dan kaya raya luar biasa? Ya, kaya bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga wawasan, pengetahuan, ilmu, network, orang-orang di sekitarnya, dan sebagainya. Juga punya banyak bisnis yang bisa memberkati banyak orang, menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana Anda yang saat ini di bidang sales, itu Anda juga bisa mencapai karir yang lebih berhasil. Nah, saya berikan beberapa paparan di sini, dan di akhir video, kalau Anda nonton sampai akhir video, Anda bisa nonton sampai di akhir video, saya akan paparkan detailnya, langkah-langkahnya, bagaimana cara Anda juga menyusun planning, menyusun rencana kerja Anda, menyusun cara Anda membangun satu timeline, sehingga fase demi fase, langkah demi langkah menuju kepada kesuksesan Anda. Ya, oke, so jangan lupa Anda simak sampai akhir, dan Anda juga bisa download di bawah, saya kasih Sales System Starter Pack, supaya Anda punya tools-nya, punya materinya, bisa di-download, bisa ada satu framework-nya, supaya Anda bisa langsung lebih gampang dan mudah untuk bisa mendapatkan langkah-langkah itu, dan sehingga Anda bisa lebih berhasil. Jadi langkah pertama, ya, orang sales, kalau Anda saat ini sales atau apapun ya, profesinya, mau sales asuransi, sales mobil, sales properti, sales B2B, sales apapun itu, ya, yang pertama harus Anda pikirkan begini, network dan fans, ya. Banyak orang gini, aku punya banyak network, aku punya banyak referensi, aku punya banyak kenalan. Iya, gini, kenalan itu misalnya saya, ya, kenalan, saya punya banyak kenalan. Mungkin kalau Anda cek handphone Anda, banyak banget kenalan-kenalan Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka kenal Anda secara detail, secara, oh ini ya, Anda tuh jualan produk A, jualan produk B. Atau mungkin mereka tahu Anda jual produk A, produk B, tapi Anda, atau mereka cuma tahu sebatas itu. Anda nggak pernah jadi salesnya mereka, atau Anda mungkin cuma sebatas ya kenal aja, atau mungkin mereka hanya tahu profesi Anda, tidak mengenal bagaimana apa yang bisa Anda lakukan atau pelayanan yang lebih kepada mereka. Mungkin mereka pun belum pernah pakai jasa Anda. Jadi kalau menurut saya itu sebatas kita kenal orang. Mungkin sebatas orang kenal saya. Tapi masalahnya bukan hanya kenal. Yang lebih penting adalah mereka tahu apa yang saya kerjakan dan bagaimana servis saya kepada mereka, itu lebih penting. Jadi bukan hanya building the network, kita kenalan gampang. Ya, apalagi Anda orang sales, gampang banget kenalan. Tapi pertanyaannya adalah misalnya ikut seminar, misalnya ikut asosiasi apapun. Banyak kan kenalan, banyak mungkin kita tukar handphone, tukar WA. Tapi mungkin kita juga lihat profilingnya lewat Instagram. Ya cuma sebatas melihat aja, tapi kita pun nggak mendalami juga, nggak tahu juga. Itu menurut saya useless juga. Yang lebih penting adalah bukan hanya network, tetapi building fans. Membangun fans. Jadi fans itu adalah gini, kalau Anda punya teman, ataupun misalnya Anda punya customer, dan Anda bukan hanya menservis, memberikan satu layanan sekali sama customer itu, tapi mungkin bisa berkali-kali bertransaksi sampai puluhan tahun, sehingga si customer ini sudah menganggap Anda benar-benar seperti sahabat, seperti teman. Nah, itu yang disebut dengan fans. Oh, pokoknya kalau AC cari dia deh. Oh, pokoknya kalau servis ganti oli cari dia deh. Oh, pokoknya cari mobil second cari dia. Jadi, customer itu udah menganggap Anda teman baik, sahabat, bahkan fans. Setiap Anda ada acara, atau setiap Anda ada undangan, dia pasti datang. Atau kalau misalnya Anda ada acara apapun, atau mungkin mereka ada acara, misalnya undangan, atau apa, Anda datang juga sebagai teman. Itu fans. Jadi, lihat. Beda. Kalau kita bangun network, kenal, tapi ya kadang-kadang juga nanti kalau kita tawarin produk juga dia, nanti dulu ya, nanti deh, saya lagi tidak ada kebutuhan. Tapi kalau fans, mungkin nggak ditawarin pun mereka nanya, lu punya program apa? Lu punya servis apa? Mobil lu sekarang apa yang baru? Dia tanya, karena dia merasa mungkin ada kebutuhan. Kalaupun nggak ada kebutuhan, dia akan referensi temennya ataupun saudaranya untuk kasih tahu sama Anda, karena sudah jadi fans. Jadi langkah pertama,
Kenapa orang-orang sukses itu bisa berhasil? Karena mereka melihat, saya bukan hanya bangun network, saya bangun kepercayaan. I'm building trust. Trust itu fans, ya. Yang kedua, mindset saya tuh saya tidak jualan produk. Saya tidak jualan produk perusahaan saya. Saya tidak jualan produk bos saya. Saya jualan produk saya. Yang saya jual adalah, ini saya dipercayakan oleh bos untuk jualin produk saya kepada customer-customer yang nantinya jadi customer saya. Saat ini saya jualan produk yang saat mungkin saya bekerja sama perusahaan. Tetapi sebetulnya saya ini dipercaya sama bos untuk saya jualin produk ini untuk customer yang dimana nanti customer itu akan percaya sama saya. Mindsetnya beda. Jadi saya tidak bekerja untuk perusahaan, saya bekerja untuk saya. Ya, di network saya. Dan dari situ saya dipercaya oleh perusahaan, saya dapat salary, saya dapat komisi, dapat insentif. Tapi sebetulnya bisnis saya. Jadi saya melihat ini jadi bisnisnya saya. Saya dipercaya oleh atasan saya karena saya jujur, saya kerja keras, saya kreatif, saya bisa untuk approach sana sini dengan baik. Itu yang saya lakukan. Makanya mindsetnya saya tidak jual produk orang atau tidak jual produk atasan saya jual produk saya. Dan pikiran saya, nantinya orang akan antri. Perhatikan, orang akan antri bayar untuk beli bisnisnya saya atau beli sistemnya saya. Sekarang saya jual produk yang saya dipercaya oleh atasan saya kepada network saya atau kepada customer yang saya cari, itu pun nantinya buat saya. Setelah itu, nantinya mungkin 2-3 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan, orang akan antri beli sistem saya atau beli bisnisnya saya, beli produk saya. Itu yang dilakukan. Nah, salah satu karyawan saya, dia tadinya bekerja sama saya. Wah, kerjanya bagus banget, kreatif, jujur, rapi. Kalau disuruh target, pasti nomor 1. Ya, bahkan dia kadang-kadang beberapa bulan tertentu, ya, dia bisa overachieve target. Saya tanya, lu bisa begitu gimana? Ya, saya networking lah. Saya cari tahu lah. Saya tanya sana, tanya sini. Saya belajar sana, belajar sini. Jadi di dalam waktu tidak kerja atau di dalam waktu luangnya, dia bukan santai-santai. Dia networking, kerja sama si ini, ngobrol sama si itu, ketemu sama orang bank, ketemu sama ya orang-orang yang mungkin di dalam komunitas dia, banyak ketemu orang. Dengan kebutuhan dia cerita tentang ini, tentang itu, tentang ini, komunitas sepedanya, komunitas jalan, dia banyak begitu. Dan akhirnya dia satu-satunya orang ya yang tadinya karyawan saya, sekarang bahkan dia jadi bos sendiri, punya bisnis sendiri. Itu keren banget menurut saya. Ya, dia punya bisnis sendiri dan lebih maju lagi. Itu keren. Jadi saya bilang, wih keren banget, majunya lebih cepat daripada saya. Ini saya boleh bangga gitu kan. Karena apa? Dia mindsetnya. Nanti orang antri untuk beli sistem produk dari saya. Oke. Yang ketiga. Pengelolaan uang. Ini penting. Ya. 100% yang kita terima. Uang yang kita terima dari hasil kerja ataupun dari hasil kita mungkin jualan dapat komisi. Ya, 100% misalnya kita dapat, ya 30%-nya itu masuk liability atau kebutuhan yang memang harus kita bayarkan. Ya, misalnya kebutuhan rumah tangga, anak, ya pokoknya kebutuhan sehari-hari. Tapi 70%-nya itu saya masukin di aset. Aset itu apa? Aset itu sesuatu yang bisa menghasilkan return. Ya macam-macam, bisa di properti, bisa mungkin di stok, di saham, di segala macam. Ya, banyaklah fluktuasi yang dimana ada return-nya. Jadi uang itu bukan saya kerja untuk uang. Saya kerja untuk uang, dapat 100%. Tapi dari situ saya masukkan ke aset yang dimana uang bekerja untuk saya. Karena ada return-nya. Nah, dia pilih itu. Karena dia banyak bergaul. Ya, tadi karyawan saya itu, dia banyak bergaul. Orang bank ngerti, orang asuransi ngerti, orang properti ngerti, orang saham ngerti, orang bitcoin. Pokoknya dia banyak bergaul. Di mana-mana temennya. Di mana-mana jadi teman. Jadi dia ngerti instrumen-instrumen investasi mana yang dia taruh di situ. Keren banget. Akhirnya apa? Dia punya aset, ya punya kos-kosan kecil, mendapatkan uang sewa setiap bulannya, ya bahkan passive income dari beberapa lahan tanah yang dia sewakan. Keren banget loh. Ya, kecil-kecilan lah bos. Kecil-kecilan tapi tiap bulan dapat passive income, asik juga kan? Ya kan, masuk ke sini. Ya. Tapi kerja keras, iya jelas kerja keras. Bayangin,
hidup dari 30%. Hidup dari 30%. Sebenarnya bisa nggak? Bisa kalau kita mau. Diatur bagaimana caranya. Diatur pengelolaannya. Nggak lapar mata. Ya, diatur. Yang kira-kira aset dia simpan. Dia taruh di sana. Ya, belajar. Ada kesalahan nggak? Ada. Tapi mindsetnya jelas. Saya dalam uang saya, pengelolaan uang saya terima. Saya bekerja untuk uang. Betul. Ya, saya kerja keras, saya sales, saya jualan. Tapi penghasilan saya 30% saya simpan, saya berikan untuk kebutuhan. Ya, kebutuhan saya hitung semuanya. Ya, perencanaannya jelas. 70% untuk aset. Ini keren, ya. Dia cari return semua. Nah, setelah itu ini yang paling keren. Ini yang paling keren, ya. Mindsetnya dia. Ingat, tadinya saya kerja sama orang. Tadinya aku kerja sama perusahaan, ya, jualin produk orang lain. Sekarang aku membangun mesin uang. Dan saya bisa punya banyak karyawan saat ini yang bekerja di bisnis-bisnisnya saya. Jadi saya bahkan mempunyai sebuah wadah yang dimana orang bekerja untuk saya. Jadi saya jadi berkat, jadi saluran berkat buat banyak orang. Karena saya membangun mesin uang. Ya, tadinya kecil-kecilan. Ya, ini dari modal ya, dari profitnya kan. Ingat, dia punya return kan. Ya, dia punya return. Profitnya dijadikan untuk bisnis satu. Bisnis satu menghasilkan ya warung kecil lah, dapat profit, dapat untung masukin ke bisnis dua. Apapun bisnis kedua, profit, untung, masukin bisnis ketiga. Bisnis ketiga, profit, untung. Nah, ini kan untung juga nih. Nah, ternyata 3 bisnis ini menghasilkan untung. Ya, cash flow. Ada berdarah nggak? Ada berdarah. Ini saya cuma cerita singkat saja. Untung. Akhirnya dia masih gini. Oh, berarti 1-2 bisnis. Ada gagalnya? Ada. Ya, 1-2 bisnis, 3 bisnis saya bisa menghasilkan. Akhirnya saya bisa bikin sebuah sistem bisnis. Sebuah sistem bisnis. Saya tahu dong, bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Saya tahu bagaimana caranya membuat sistem bisnis. Akhirnya saya ciptakan sebuah bisnis. Sistemnya saya nggak mau pakai modal saya. Saya jual sistemnya di dalam kemitraan, di dalam franchise, apapun bisnis, apapun itu bentuknya, tapi saya tidak mau pakai modal saya. Saya cuma jual sistemnya. Karena saya sudah proven di 3 bisnis saya semuanya menghasilkan. Nah, akhirnya karena saya mantan orang sales, ya, dan saya bisa networking, saya ketemu orang juga ngomongnya luwes, saya bisa approach dengan cara yang tepat, saya kenalnya banyak banget, referensinya di mana-mana. Begitu saya launch di sosial media, banyak yang nyari, banyak yang mau, karena sudah terbukti, dan dia sudah bangun di tahap 1, mulai bangun fanbase, bukan bangun networking. Begitu di tahap ini, banyak yang mau, dan orang percaya sama dia. Kenapa? Karena waktu dia kecil, dia ngebangun relasi, ngebangun building trust. Akhirnya begitu dia sudah sistem, banyak yang mau. Orang invest. Gue invest. Akhirnya dia punya kelola uang banyak. Gitu kan? Dan dia kelola di dalam sistem itu, dan kelola yang baik sama pengelolaannya. Masuk ke aset dulu, dan sebagainya. Akhirnya, makin bertumbuh. Nah, ini saya cerita sesuatu yang real. Dan ini terjadi banget. Dan saya menyaksikan banget. Dan yang buat saya bangga adalah, ini karyawan saya, yang saya didik, yang saya latih, yang saya coach dia. Akhirnya dia bisa sukses luar biasa. Dia punya bisnis di mana-mana. Nah, jadi ini saya akan sharing. Ini sharing saya kepada Anda. Semoga ini bisa menginspirasi Anda bagaimana langkah-langkah Anda, ya, your plan, your journey towards your goal, towards your success. Kalau ini adalah sukses yang Anda mau. Ingat, fokusnya bukan kepada uangnya, tapi bagaimana bisnis kita bisa memberikan jadi saluran berkat buat banyak orang, dan itu bisa membuat orang semakin semakin sejahtera. Itu yang diinginkan sebetulnya. Nah, mulai dari mana? Bisa jadi mulai dari hari ini. Kalau memang Anda mau, Anda bukan hanya mau begini-begini aja. Ingat, mungkin saat ini Anda cuma punya sekian, your skill, kompetensi, dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya mimpi besar, dan Anda tahu langkahnya, before you know it, waktu cepat banget bisa Anda capai dengan mungkin kurang dari 3 tahun. Oke, semoga bisa bantu Anda. Jangan lupa Anda bisa klik link di bawah. Saya berikan starter pack, bisa di-download buat Anda. Ada frameworknya, ada modulnya, ada toolsnya. Anda bisa pakai, gunakan buat Anda bisa melangkah lebih cepat untuk mencapai sukses Anda. Saya Hendra Ilman, sukses selalu. Salam
pengusaha.